Halo guys, selamat tengah hari. Kakak Elis doakan semoga hari ini kita sentiasa berkecukupan dalam apapun, dalam akses apapun dalam kehidupan kita, dan sentiasa sehat-sehat saja dimanapun kita berada. Kita jangan lupa tetap bersyukur, karena bersyukur itu mahal. Tak semesti memiliki itu bersyukur ya. Oke guys, pada tengah hari ini sudah 2 hari Kakak Elis tidak, 2 hari atau 3 hari ya. Hari ini Selasa ya, Senin Selasa Kakak Elis tidak nge-vlog. Ada yang rindu, ada yang rindu, ada yang rindu. Oke guys, Kakak Elis sempatkan waktu sekarang untuk bertemu dengan kalian. Takut kalian rindu berat ya. Sebetulnya Kakak Elis lagi ada kerja yang mau diselesaikan, tetapi Kakak Elis memilih untuk bertemu dengan kalian sebelumnya. Oke guys, Kakak Elis ucapkan selamat datang bagi kalian yang baru bergabung, dan selamat datang juga. Terima kasih kepada kawan-kawan Kakak Elis yang telah menyebutkan channel Kakak Elis. Oke guys, tanpa basa-basi Kakak Elis langsung ke ceritanya ya. Hari ini Kakak Elis mau sambung cerita asal mula Kakak Elis pergi ke Malaysia. Kan hari itu Kakak Elis sudah cerita panjang lebar yang Kakak Elis sampai ada yang bilang terlalu panjang Elis, malas mau lihat. Ya maaf, terlalu banyak cicot. Kan seperti yang Kakak Elis cakap, Kakak Elis bagi tahu, soalnya itu waktu yang bukan singkat ya. Waktu 19 tahun tidak mungkin Kakak Elis 19 menit duduk di depan kamera Kakak Elis bisa ceritakan semuanya, kan itu mustahil sayang-sayang Kakak Elis. Makanya waktunya agak panjang ya. Oke guys, pada hari ini Kakak Elis sambung yang Kakak Elis sudah jumpa ejen ya. Kakak Elis sebetulnya waktu itu Kakak Elis diantar pulang, dan diantar pulang ke perbatasannya. Terus Kakak Elis dengan singkat dipertemukan lagi dengan ejen, jumpa dengan ejennya. Terus Kakak Elis tidak mau pulang ke kampung dulu sebab Kakak Elis belum ada penghasilan. Kakak Elis mau kerja lagi supaya ada penghasilan bawa uang pulang ya. Terus Kakak Elis diuruskan paspor baru, dicarikan pekerja baru. Kakak Elis bekerja lah ya. Dan puji Tuhan, karena waktu itu Kakak Elis jumpa majikan yang baik daripada majikan yang sebelum-sebelumnya ya. Yang 2 majikan pembantu, jadi Kakak Elis membantu di sana, pembantu rumah. Yang 2 majikan Kakak Elis tidak ceritakan semua majikan yang terlalu detail-detail ya. Tidak baik juga membuka aib orang, karena nanti aib kita dibuka sama orang. Yang kasih Kakak Elis nasi basi itu juga mungkin Kakak Elis rasa mungkin dia juga tidak sengaja ya. Kakak Elis tidak bermaksud di sini untuk membuka kejahatan orang, tidak. Sebetulnya walaupun banyak sekali kejahatan, tapi motif Kakak Elis bukan untuk membuka kejahatan atau membuka aib orang ya. Kawan-kawan Kakak Elis jangan salah paham. Bagi yang sudah salah paham, bagi yang belum salah paham, Kakak Elis stopkan supaya kalian tidak salah paham. Kakak Elis tidak untuk membuka aib-aib orang. Cuma rasa kesal itu adalah. Dan Kakak Elis sudah kerja, dapat toke yang baik. Terus sudah sampai waktunya Kakak Elis pulang. Dan setelah pulang itu Kakak Elis, sebelum pulang itu Kakak Elis sudah pacaran ya guys. Pacaran sama itu cinta pertama. Kalian tahu kan, jangan ketahuan Kakak Elis, tahu kan gimana rasa cinta pertama itu, tidak mau dilepaskan, tidak mungkin kita mau tinggalkan orang itu atau gimana. Tapi waktu itu Kakak Elis mudahnya waktu mau pulang, udah pulang. Terus almarhum bapak tidak setuju saya datang lagi ke Malaysia. Katanya sudah cukup kamu pergi ke Malaysia, yang sebelum ini papa tidak tahu, sekarang kamu harus sambung sekolah. Saya pikir untuk apa saya sekolah, sudah umur berapa juga baru mau masuk SMP, kan tidak mungkin kan. Jadi Kakak Elis ngelotot tidak mau. Lagipun waktu itu Kakak Elis sudah pacaran. Kakak Elis
ya datang lagi ke Malaysia. Atas ya, ini kakak Elis sudah detail-detailkan ya. Kalau cerita yang detail-detail ini itu terlalu panjang, sebab almarhum bapak tidak bagi waktu itu, tidak suruh saya pergi lagi, tapi saya merayu-merayu ke dia. Dan jaminan itu, boyfriend saya itu bukan boyfriend lagi, ampun, ex boyfriend yang dia juga kasih jaminan. Dia kata saya akan lindungi Elis selama di sini. Oh ya guys, kakak Elis ada cerita tentang seperti di video kemarin itu. Kakak Elis sudah lupa. Kakak Elis ada cerita gimana kakak Elis mendapat nama kakak Elis ya? Ada nggak ya? Sepertinya ada deh. Iya, sepertinya ada. Kalau nggak ada itu kalian yang tidak lihat videonya sampai habis. Sudah, kakak Elis tidak mau bahas itu. Terus kakak Elis datang ke Malaysia dan kakak Elis bekerja, pacaran, udah mau urus surat nikah. Ini tahun 2010. Ini kakak Elis sudah singkatkan ya, biar kalian nggak lama. Terus tahun 2010 kakak Elis sudah berhenti kerja. Kakak Elis pulang ke kampung halaman, buka toko kecil-kecilan, tapi bukan menyicil ya, tidak nyicil, kecil-kecilan. Kakak Elis pikir udah mau menikah. Mana tahu waktu itu kakak Elis tidak sempat menikah, tapi sudah dirembat orang. Ya, itu bukan jodoh, ikhlaskan. Karena jika seseorang yang bisa diambil dari kita itu bukan milik kita lagi pun, itu juga bukan benda yang berkualitas ya, diikhlaskan kasih orang. Kalau apa yang mudah diambil oleh orang itu ikhlaskan, itu barang murahan. Kalau yang bukan murahan dia tidak akan lepaskan kita untuk orang lain, diikhlaskan. Terus ya, oleh kepergian dia bersambungan waktu, kakak Elis bertemu dengan ini suami kakak Elis. Bertemu juga bukan bertemu seperti itu ya. Kakak Elis bertemu dengan suami, itu bekas suami ini adalah teman kepada mantan ya, ex boyfriend. Itu kawan-kawan, tapi mereka itu kawan tidak rapat. Memang sebelumnya kakak Elis juga sudah sering ngobrol sama kawan ini, tapi tidak pernah ketemu kita. Oke guys, sebelum kamu lanjutkan untuk mendengar seperti apa kakak Elis bertemu dengan suami, kakak Elis menikah dengan suami, itu jalannya seperti apa, jangan lupa kau tekan dulu itu like, subscribe yang di tepi itu, yang warna merah itu kau tekan itu. Lepas itu kau tekan yang itu berdering lonceng itu, kau tekan itu dulu ya. Lepas itu nanti kalau ada komen bisa komen di bawah ya guys. Terima kasih. Oke guys, kakak Elis cerita seperti itulah pertemuan saya dengan suami melalui telepon, melalui curhat. Dan ternyata waktu itu saya juga tidak tahu kalau suami saya ini umurnya besar dari saya. Semoga dia tidak paham dia tidak mengerti apa yang aku kasih tahu ya, sebab dia juga peminat dia juga sering nonton channel YouTubeku. Tapi mudah-mudahan dia tidak ngerti apa yang aku ngomong ini, karena suamiku ini tidak bisa bahasa Indonesia guys. Dan dia juga bahasa Malaysia juga kurang, dia itu biasanya bahasa Cina. Aduh, tadi kakak Elis ngomong apa ya? Kok lupa ya? Kakak Elis bilang apa ya? Oh iya, kakak Elis curhat ke dia bahwa kakak Elis waktu tahun 2010, akhirnya tahun 2010 itu kakak Elis punya banyak masalah, terlalu banyak masalah ya guys. Jadi kakak Elis tuh ingin sekali untuk curhat. Sedangkan waktu itu kakak Elis juga ingin rahasiakan segala masalah kakak Elis. Bukan rahasiakan seperti apa ya, kakak Elis tidak mau jadi beban kawan-kawan kakak Elis. Kakak Elis punya banyak kawan juga waktu itu. Kakak Elis bisa cari mereka untuk curhat kah apakah, tapi kakak Elis tidak mau mereka berpikiran yang positif tentang mantan kakak Elis, karena mereka hanya tahu kakak Elis ini tidak baik dengan mantan dulu ya, kakak Elis yang galak, yang apa, tapi mereka tidak tahu keadaan yang sebenar. Jadi kakak Elis juga waktu itu tidak ingin sekali untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi, dan kakak Elis tidak ingin curhat ke kawan.
Terus kakak Elis itulah cari ini kawan-kawannya mantan ini. Kakak Elis telepon curhat ke dia. Terus dia waktu itu dia tanya mana si itu. Aku bilang jangan kau tanya, itu bangkai hidup, aku tidak tahu di mana. Oke, dari situlah asal usul. Jadi dia juga merasa berapa hari kakak Elis telepon ke dia, rasa ya tiba-tiba jadi macam friend lah kita ya. Kakak Elis anggap dia kawan, soalnya waktu itu dia juga sudah ditinggal sama calon istri. Ini ditinggal sama calon suami, itu ditinggal sama calon istri ya. Belacan sama cili ketemu jadilah sambal yang lezat. Terus kakak Elis curhat berbagai, dia curhat lah semua ke dia semenjak beberapa hari. Jadi kami jadi sering-sering telepon ya. Sudah tahu itu bukan kepunyaan orang, itu bukan juga kepunyaan orang. Jadi kami sering telepon-teleponnya, itu tidak ada hubungan apa-apa ya, cuman teman, tidak lebih dari teman. Tapi karena dia juga tahu tentang kondisi dan keadaanku, dia juga merasa kasihan ada atau gimana, saya juga tidak tahu itu. Terus katanya ya udah saya nikahkan kamu. What? Waktu itu saya ketawa guys, bukan happy atau apa, rasa gili-gili merinding seperti itu loh. Kita anggap dia teman, tapi dia bilang dia mau nikahkan kita. Saya juga pikir ya kebetulan lagi mau cari suami ya, terpaksa saya kasih tahu ke dia, saya bisa saja jadi istri kamu, tapi apa kamu sanggup mengawini perempuan yang tidak mencintai kamu? Kata dia, saya sanggup asalkan kamu boleh menepati janjimu satu saja. Saya tanya apa syaratnya kalau mau jadi istrimu? Cukup hanya setia. Oke guys, karena permintaannya sangat simpel, saya juga mudah setia ya orangnya. Saya tidak suka mata keranjang, setia kali kalau sama satu pasangan itu guys. Jadi saya kasih tahu iyalah. Waktu itu guys, saya teringat nenek sepupu saya itu, dia sering kasih nasihat, katanya kalau kita dicintai itu jauh lebih bahagia daripada kita mencintai itu cuma bangga tapi tidak semesti bahagia. Itu kalau yang kalian mencintai tapi hidupnya bangga, jangan kecam kakak Elis ya. Kakak Elis cuma kasih tahu itu cerita orang tua ya. Dan kakak Elis pun ya pada tahun 2011 kakak Elis uruskan semua surat menikah, terus kita orang menikah. Kita di Malaysia cuman register, terus menikahnya itu kita pulang kampung tahun 2012 kita pulang kampung. Waktu itu kedua orang tua saya masih hidup. Memang mama saya sudah sakit-sakit waktu saya nikah. Itu juga sebetulnya dia sakit, tapi dia kumpulkan tenaganya supaya dia kelihatan sehat. Tepat tahun 2012 bulan 5 kami menikah. Tahun 2012 juga bulan 7 almarhum mama saya meninggal. Saya menikah 2 bulan dia meninggal ya guys. Itu memang dia waktu itu dia ada kasih tahu ke adik saya. Dia katanya dia macam mana pun dia mau harus tunggu pesta kakakmu siap dulu kalau mau meninggal pun, katanya. Jadi dia kumpul tenaganya itu supaya dia tetap sehat-sehatnya. Oke guys, di sini kakak Elis cuma ingin berkongsi bahwa ada 3 hal ya kakak Elis ingin berkongsi. Satu hal, kita jangan putus asa ketika kita ditinggalkan sama pasangan kita. Diikhlaskan saja, karena orang yang meninggalkan kita itu bukan orang yang baik, bukan orang yang berkualitas, tidak sepadan label dengan kita ya. Bukan label dari segi kekayaan ya, tapi dari segi hati ke hati. Kita biarkan dia. Yang kedua, kita harus punya komitmen yang baik. Jika kita pikir kita mau menikah, kita betul-betul serahkan hati kita, serahkan sepenuhnya diri kita ke pasangan kita. Jangan cuma badan dikasih tetapi hati tidak, walaupun tidak cinta ya, tapi kita harus pupuk rasa cinta itu. Dan yang ketiga, hormatilah, hargailah pasangan kita. Seperti itu saya dengan suami. Walaupun pada dasarnya
dia dia juga mungkin seperti orang berjudi ya, mungkin kalah mungkin menang, sebab dia tahu saya itu tidak cinta dengan dia. Tapi karena saya pikir, oh, sebagai istri saya tak mungkin tidak cinta dengan suami saya sampai kapan. Memang pada dasarnya itu payah ya, pada dasarnya itu berat ya, kita mencari hubungan dengan orang yang kita tidak cinta. Tapi puji Tuhan, walaupun tidak kaya harta tetapi suami saya kaya hati. Saya bersyukur karena saya dikasih sama Tuhan suami yang tepat seperti yang saya inginkan. Karena saya tidak juga minta suami yang kaya raya, tetapi cukup punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan, itu saja. Dan walaupun sekarang saya di sini saya cuma kontrak kamar ya guys. Mungkin kakak Elis tidak cerita ya. Oke, lain kali kakak Elis ceritakan. Kakak Elis sekarang duduk di Seremban, Malaysia, yaitu kakak Elis cuman sewa kamar, yaitu di rumah keluarga angkat saya juga. Dan tetapi sebenarnya kami ini punya rumah kami itu di Ipoh. Jarak Ipoh dengan Seremban kira-kira 300 km seperti itulah. Dan sekarang rumah itu didiamkan oleh mama mertua saya, sebab suami saya kerja di Kuala Lumpur dan saya sekolah di sekolah seminari teologi atau alias sekolah Alkitab di Seremban ya. Jadi kita tinggal di Seremban ya guys, kecuali nanti saya sudah siap belajar ya, mungkin kita akan tidak selamanya ya kan jauh dari rumah. Walaupun selama ini memang kami tidak pernah tinggal itu rumah kami itu rumahnya hanya pergi di rumah itu, pulang di rumah itu jarang sekali. Waktu-waktu hari raya itu memang ia berkumpul. Oke guys, tujuan kakak Elis untuk bikin vlog ini bukan saja ingin ditampil-tampil ya kehidupan kakak Elis, tidak sayangku, tetapi kakak Elis berharap semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Hargailah pasangan kalian, karena orang yang kamu hargai, dia akan menghargai kamu. Jika kamu menyanyiakan dia, maka kamu juga akan disia-siakan. Kita harus saling menghargai, saling mencintai, saling mendukung satu di antara sama lain. Terima kasih guys bagi kamu yang telah menonton video ini. Jika ianya bermanfaat, kalian bisa kongsi, tapi jangan kecam kakak Elis ya. Kakak Elis kawin sama orang yang besar dari kakak Elis 14 tahun, itu bukan karena harta, walaupun tidak cinta, tetapi karena kebaikan dia. Suamiku baik. Saya tahu dia sering menonton videoku. Ya, puji Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Tuhan memberi hadiah yang terbesar dalam hidup saya adalah suami saya. Suami saya yang begitu baik, walaupun tidak handsome sekali, tidak handsome seperti Ling Min Ho, tapi oke lah. Dia dalam hatiku dia adalah lelaki yang paling handsome di dunia ini. Oke guys, video hari ini cukup sampai di sini.